Tepuk tangan dulu. Saya latihannya 2 hari loh ini loh. Tepuk tangan buat Mbak Vida. Silakan duduk Mbak Vida. Masih ada Mas Tri juga, masih di break time karena setiap komunitas punya cerita. Oke, kertas saya jatuh nih sampean. Oke, sekarang selain sudah hadir Mas Tri, ada juga Mbak Vida yang juga salah satu penari dari Gambang Semarang Art Company ya. Oke, ini sudah berapa lama bergabung dengan Gambang Semarang Art Company? Saya udah bergabung di GSAC sejak tahun 2016. Sejak tahun 2016, berarti sudah 4 tahun ini ya, bergabung ya. Oke, nanti saya akan tanya suka dukanya bergabung dengan GSAC dan juga sebagai seorang penari Semarangan gitu. Tapi kita mau lihat liputan yang satu ini. Nah, itu tadi adalah liputan tentang Dadung Kepuntir. Itu adalah salah satu event yang diadakan oleh Gambang Semarang Art Company. Tapi saya mau tanya dulu ke Mas Tri ini. Ini bisa diceritakan Dadung Kepuntir itu event yang seperti apa dan mungkin kenapa tiba-tiba menciptakan Dadung Kepuntir? Iya, kisah tentang Dadung Kepuntir itu kami tuntaskan tahun 2019 ketika kami melakukan pementasan di Taman Indonesia Kaya di Kota Semarang. Jadi Dadung Kepuntir itu salah satu judul cerita yang biasa dimainkan kelompok Gambang Semarang tempo dulu. Pada masa zaman Hindia Belanda itu sudah dipentaskan. Ya, secara singkat itu bercerita tentang ini ya, kisah cinta yang rumit gitu. Cinta segitiga yang... Jadi dari zaman dulu kisah cinta tuh selalu laku ya Mas? Iya, seperti itu. Oke. Jadi itu memang Dadung Kepuntir itu sudah ada sejak zaman Hindia Belanda dulu dan sekarang seperti diregenerasi gitu ya. Ceritanya dimunculkan kembali gitu. Nah, kalau Mbak Vida sendiri terlibatnya biasanya selain jadi penari, jadi apa aja nih di Gambang Semarang? Kalau Vida ya dari dulu sampai sekarang tetap penari aja ya. Tapi kan kalau misal di Gambang Semarang tuh ada tari, ada drama, musik, ada dagelan juga ya. Drama, tawa. Oke, biasanya kalau paling susah nih di antara yang kategori itu paling susah yang mana? Kalau susah mungkin pelawak ya. Kalau dia pelawak nggak lucu itu harus bisa bikin penonton ketawa ya. Oke. Tanggung jawabnya besar secara model kepada penonton. Oke. Tapi saya mau ngetes dulu nih ke Mbak Vida nih. Kalau di Semarang sendiri tariannya yang khas ada apa aja? Kalau di Semarang itu Gambang Semarang ya, emang khasnya Gambang Semarang. Cuma di SAC itu kita lebih ke seni pertunjukan, nggak cuma tari, tapi ada musik, ada dagelan juga sama tari. Oke. Biasanya kalau latihan di mana Mbak? Kita latihan sementara itu kita itu latihan di KJ Undip.
Oke. di Joglo Kaji Undip karena emang banyak teman-teman dari sana yang ikut terlibat, jadi kita latihannya juga sekalian di sana. Oh gitu. Tapi ngomong-ngomong kalau membicarakan tentang minat masyarakat ya, apalagi generasi muda seperti Mbak Vida ini, seberapa besar sih antusiasme warga Semarang sendiri untuk bisa melestarikan budayanya gitu? Iya, kalau mungkin ini pengalaman ketika GSAC pentas, sebetulnya ini yang menjadi optimisme buat kami. Setiap kami pentas biasanya yang datang itu banyak kan justru anak-anak muda, anak-anak muda, dan mereka ketika lihat nonton itu begitu antusias kan kelihatan tuh dari muka-muka itu. Bahkan sampai kami selesai, sampai si komedian selesai ngobrol gitu, mereka masih lihat kita usung-usung, bawain alat mau keluar gitu. Jadi sampai titik darah penghabisan ya nontonnya ya. Ya itu menjadi penyemangat buat kami. Artinya apresiasi masyarakat khususnya anak muda sebetulnya cukup besar. Ya cuma memang tinggal masyarakat yang sebelah mana kan gitu. Tapi secara umum ketika kami pentas, apresiasi dari teman-teman penonton khususnya anak-anak muda cukup baik. Oke, berarti artinya dalam melestarikan budaya kita nggak harus mungkin terjun jadi penarinya atau mungkin pelawaknya, tapi juga kita mengapresiasi bentuk budayanya juga salah satu ini ya kontribusinya ya. Oke. Nah, kalau bicara suka dan duka, ini suka dukanya pada saat bergabung di Gambang Semarang Art Company ini apa? Mbak Vida dulu sebagai seorang penari. Oke, suka duka ya. Kalau Vida pribadi itu lebih banyak sukanya sih, dukanya belum ada. Belum ada. Okay. Jujur loh ini, jujur belum ada dukanya. Kita karena kita senang, kita bareng-bareng, jadi ya udah kita pokoknya ini event yang kita punya acara, kita melestarikan, jadi udah senang-senang aja ini kita. Oke gitu, jadi selalu dibawa seneng, akhirnya vibes-nya juga bahagia terus ya, apapun yang terjadi di depan gitu. Kalau dari Mas Tri selaku foundernya dan pasti juga selaku pembimbing dari anak-anaknya, ini seperti apa suka dukanya? Anak-anaknya. Sukanya baik, tentu saja selalu mendominasi dalam perjalanan kehidupan komunitas kami. Seperti apresiasi dari penonton, kemudian semangat dari teman-teman ketika mereka latihan, kemudian ketika pentas, dan hal-hal baru yang kami selalu dapatkan di setiap perform kami. Karena setiap tempat pementasan itu kan selalu memberikan ini ya istilahnya, selalu memberikan arti pemahaman baru ketika buat pementasan kami gitu. Selalu juga ada cerita, selalu ada segmen yang berbeda setiap pementasan. Kalau duka ya kadang kami apalagi di masa pandemi ini hampir 1 tahun ini kami tidak pentas sama sekali. Pernah ketika menjelang pandemi itu kami sudah siap mau pentas, sudah ada yang menanggap gitu ya. Udah mau tanggapan ya. Udah dapat DP. Udah dapat DP. Tapi ketika mau pentas harus cut. Gitu. Karena pandemi ya. Iya, tapi mau bagaimana lagi itu kan peraturan pemerintah juga gitu ya. Kita hanya bisa mengikuti. Tapi kalau dari mungkin momen-momen yang lucu, mungkin kalau tadi udah DP kemudian batal kayaknya nggak lucu ya pasti. Nggak lucu. Nah, kalau ada momen-momen yang berkesan nggak selama Mas Tri membangun GSAC ini? Ya, momen berkesan ya banyak sekali ya. Jadi momen yang menyenangkan sampai enggak, misalkan yang enggak menyenangkan itu untuk pementasan kami ini kan butuh persiapan yang cukup lama, khususnya jackshot karena alatnya cukup banyak, gabiah gitu, ada alat musik Tionghoa, alat musik Jawa, kami juga menambahkan dengan beberapa alat musik barat untuk nyetem dan ngepaskan itu kan minimal tuh butuh waktu 1 jam. Pernah kami pentas di halaman Gubernuran Jawa Tengah, itu kami dapat jatah pentas jam 8, harusnya sudah mulai pentas. Nah itu kan waktu yang prime time buat penonton kan untuk bisa melihat penampilan kami. Tetapi kami harus persiapan 1 jam, jadi dari jam 8 sampai 9 kami belum pentas, udah di atas panggung hanya mempersiapkan alat gitu. Apalagi si operator soalnya kan juga harus ngubek macam-macam gitu, jadi sampai kami itu merasa bersalah gitu. 1 jam di jam yang potensial itu mereka hanya menonton, lihat kami menyiapkan alat gitu. Tapi mungkin jadi mungkin kenikmatan sendiri melihat persiapannya gitu kali Mas. Ya, tapi ya nggak bisa dinikmati juga persiapannya. Oke, mungkin kita lanjut nanti ya, karena kita harus commercial break dulu, jadi jangan kemana-mana, tetap dalam break time karena setiap komunitas punya cerita.